Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Koin Logam Channel. Halo sobat YouTube semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Ayo bantu pemerintah menguatkan nilai tukar rupiah dengan cara sederhana ini. Halo sobat, kali ini kita akan membahas topik yang sedang naik daun, yaitu melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di mana nilai rupiah mencapai 15.000 per dolar Amerika. Setahun ini memang tumbuhan ekonomi Indonesia mengalami guncangan, baik dari sisi internal maupun dari sisi eksternal. Pelemahan rupiah tidak bisa dilepas dari kondisi ekonomi yang terjadi di luar Indonesia. Pelemahan nilai rupiah dianggap menjadi penyebab meningkatnya harga barang-barang kebutuhan yang tidak diimbangi dengan adanya kenaikan gaji dari pemerintah. Pelemahan nilai tukar rupiah juga secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap strategi investasi yang dilakukan oleh masyarakat, karena beberapa instrumen investasi sangat ditentukan oleh kurs rupiah. Sebenarnya faktor apa saja yang menjadi penyebab melemahnya kurs rupiah? Seperti biasa, sebelum saya lanjutkan, alangkah baiknya like, subscribe, dan komen. Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas dari berbagai negara di dunia. Terima kasih. Penyebabnya adalah 1. Perekonomian Amerika Serikat yang meningkat. Setelah krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2008, pemerintah Amerika Serikat mulai memberlakukan beberapa kebijakan ekonomi untuk memperbaiki perekonomian mereka. Sejak tahun 2013, pemerintah Amerika Serikat melakukan kebijakan tapering off, yaitu meningkatkan suku bunga negara yang membuat nilai dolar menguat dan mengurangi suplai di kancah global. 2. Turunnya harga komoditas ekspor. 3 tahun terakhir kondisi perdagangan ekspor-impor Indonesia mengalami tekanan berat yang disebabkan turunnya harga komoditas di pasar internasional. Kondisi ini berdampak besar terhadap Indonesia, yang menggantungkan ekonomi dari ekspor komoditas dan membuat secara perdagangan memburuk. Pada akhirnya, kondisi ini menyebabkan rupiah melemah. 3. Tingginya tingkat impor. Menurunnya nilai ekspor Indonesia berbanding terbalik dengan nilai impor yang semakin meningkat. Hal ini menjadi kesalahan konsumsi masyarakat yang lebih menyukai produk buatan luar negeri dibandingkan dengan produk buatan lokal. Selain itu, masih tingginya impor bahan bakar minyak atau BBM di tengah kenaikan harga minyak dunia mengakibatkan subsidi yang diberikan pemerintah juga meningkat. Besarnya impor yang membutuhkan banyak dolar sebagai alat pembayaran, khususnya barang konsumsi, berdampak pada pelemahnya rupiah. Lalu, sebagai masyarakat Indonesia, apa yang dapat kita lakukan untuk membantu pemerintah? Meski penurunan nilai rupiah merupakan tanggung jawab pemerintah, tapi sobat YouTube semua juga bisa membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini. Berikut adalah 5 cara yang bisa kita lakukan bersama untuk membantu rupiah menguat. 1. Membeli produk dalam negeri secara menahan diri terhadap produk impor. Hal yang paling mudah dilakukan untuk membantu pemerintah adalah dengan menghindari membeli produk impor dan agar rupiah semakin kuat. Kalian bisa mengubah pembelian produk buatan dalam negeri. Terlepas dari perbedaan kualitas dengan produk impor, masih banyak produk lokal yang tidak kalah berkualitas dan sudah menembus pasar internasional. Masyarakat saat ini juga terkenal cepat berganti handphone, menunda membeli handphone dan barang elektronik yang sebagian besar adalah barang impor dapat membantu meningkatkan nilai rupiah. 2. Tidak menimbun dolar dan menukarnya dengan rupiah. Selanjutnya, sobat YouTube semua harus lebih berani memegang rupiah. Kalian harus yakin dan terus menggunakan mata uang ini dan tidak ikut menukarkan ke dolar, yang mana akan memperburuk nilai rupiah. Cepat atau lambat, nilai mata uang ini akan kembali menguat.
Beberapa di antara kalian ada yang memiliki kemampuan finansial lebih dan biasanya menyimpan dolar sebagai bagian dari portfolio keuangannya. Dolar dijadikan sebagai bagian definisi investasi atau instrumen investasi. Kondisi saat ini bisa menjadi momentum bagi kalian untuk berperan menyelamatkan perekonomian bangsa dengan cara menukarkan simpanan dolar kalian menjadi rupiah. Ketiga, berwirausaha dengan orientasi ekspor. Pelemahan nilai rupiah menjadi momen yang tepat bagi sobat YouTube semua yang berjiwa bisnis. Terutama jika kalian memiliki impian untuk menghasilkan produk yang bisa menembus pasar internasional. Salah satu contoh bisnis yang bisa kalian tekuni adalah kerajinan tangan, di mana kerajinan tangan asli Indonesia sudah dikenal luas di luar negeri. Nilai tukar rupiah yang turun membuat harga produk ekspor Indonesia relatif lebih murah dibandingkan dengan produk negara lain. Dengan mengekspor produk kalian, maka kalian membantu pemerintah dalam mengumpulkan devisa. 4. Berwisata dan menikmati wisata dalam negeri. Hal lain yang bisa membantu pemerintah adalah dengan menahan terlebih dahulu keinginan untuk berjalan-jalan ke luar negeri, serta mendorong perkembangan sektor pariwisata dalam negeri yang diharapkan dapat mempercepat penerimaan devisa. Destinasi wisata Indonesia tidak kalah indahnya dengan tempat-tempat di negara lain. Sobat YouTube semua dapat memanfaatkan momen ini untuk menikmati Indonesia, yang akhirnya mendorong stabilitas kurs dalam jangka pendek. 5. Berpergian dengan transportasi publik. Apa hubungannya dengan transportasi publik dengan mata uang rupiah? Penggunaan transportasi publik sangat efektif untuk menghemat pemakaian BBM. Jika kalian menghemat penggunaan BBM, maka jumlah BBM yang harus diimpor pemerintah dapat dikurangi sehingga cadangan devisa dapat digunakan untuk kebijakan lain. Cara ini juga menjadi hal penting sederhana dalam membantu kurs rupiah. 6. Berinvestasi di dalam negeri. Walaupun kurs rupiah sedang merosot, bukan berarti seluruh investasi menjadi tidak menguntungkan. Kalian dapat tetap berinvestasi aset yang tidak bergantung terhadap kurs dolar. Salah satunya di surat utang atau SUN. Belum lama pemerintah Indonesia menerbitkan SUN dengan seri SBR004. SBR004 merupakan instrumen investasi yang tepat di tengah menurunnya kurs rupiah saat ini. Bantu pemerintah dengan berinvestasi di instrumen investasi dalam negeri seperti membeli ORI dan SBN. Terakhir, ketujuh, tidak memanfaatkan kondisi lemahnya rupiah. Terakhir, saat nilai tukar dolar meningkat, banyak dari masyarakat Indonesia yang menukarkan rupiah mereka dengan harapan mereka dapat memperoleh keuntungan di masa mendatang. Hal ini semakin menekan nilai tukar rupiah. Maka dari itu, kita semua perlu memupuk rasa nasionalisme yang kuat agar tidak ikut tergoda mengambil keuntungan dari penurunan nilai rupiah tersebut. Sobat YouTube semua, ketujuh hal di atas adalah hal sederhana yang dapat kita lakukan untuk mendukung pemerintah Indonesia meningkatkan nilai tukar rupiah. Ayo kita tunjukkan rasa nasionalisme dengan bersama-sama menjadi masyarakat cerdas serta terus mendukung segala kebijakan stabilitas yang dilakukan pemerintah. Demikian informasi membantu pemerintah menguatkan nilai tukar rupiah dengan cara sederhana. Semoga informasi ini bermanfaat untuk sobat YouTube semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas dari berbagai negara di dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.